Keindahan Konya tidak hanya ada di pusat kotanya saja. Provinsi ini punya banyak potensi alam yang menakjubkan. Begitu matahari terbit, saya langsung mendatangi sebuah desa di Konya, yaitu Desa Golyaka, yang merupakan bagian dari distrik Beyşehir, Konya. Desa ini punya bentangan alam yang luas dengan pemandangan gunung es yang cantik. Hari ini saya bersama Pak Said lagi bergembala domba sebagai salah satu kegiatan Ramadan di Desa Golyaka. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Golyaka masih punya banyak lahan hijau yang tentunya sangat cocok sebagai tempat menggembalakan hewan ternak. Di sini tidak semua hewan ternak digembalakan oleh tuannya. Banyak juga pemilik hewan ternak yang melepas hewan-hewannya di pagi hari. Kemudian hewan ternak itu akan kembali lagi di sore harinya dengan bantuan anjing penjaga. Tapi tidak dengan Pak Said. Ia rutin menggembalakan hewan ternaknya setiap hari, terlebih saat bulan Ramadan. Baginya, ini adalah cara untuk mengisi waktu hingga saatnya berbuka puasa. Jadi para domba di sini digembalakan di ladang itu adalah kegiatan setiap hari dan dilakukan sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Jadi hitungannya sekalian ngabuburit ya sambil menunggu jam buka puasa nih. Saya cukup kaget saat mendengarkan suara yang dikeluarkan oleh Pak Said saat menggembala. Karena melihat para hewan langsung bereaksi saat suara itu dikeluarkan, saya juga langsung ingin mencobanya. Saat dombanya yang melakukan, para dombanya ini langsung berhenti dan menyaut. Tapi kalau sama suara saya, karena mereka nggak mengenali, jadi mereka tetap jalan. Jadi harus sama suara yang mereka kenali aja, baru mereka bisa nurut. Tiap penggembala memiliki caranya masing-masing saat menggembala. Ada yang cukup mengatur kawanan dengan tongkat, ada juga yang dengan suara atau teriakan seperti Pak Said. Suara ini biasanya dikeluarkan untuk mengatur kawanan untuk jalan atau berhenti. Suara jiah itu biasanya digunakan supaya domba-dombanya ini pada berhenti. Sedangkan kalau ingin dombanya mengikuti, maka akan mengeluarkan suara ber. Nah, untuk siulan sendiri adalah imbuhan, itu ciri khasnya sendiri. Nah kan saat Pak Said mengeluarkan suara, ini para dombanya langsung pada diem, bahkan noleh untuk melihat Pak Saidnya. Ini lucu sekali ini, yang jauh-jauh malah datang ke sini supaya lebih mendekat. Pak Said biasa menggembala dibantu oleh 2 anjingnya, dan tiap anjing memiliki tugasnya masing-masing. Yang satu untuk membantu mengatur kawanan, dan yang satu lagi untuk menjaga kawanan dari hewan buas. Meski dilepas di ladang luas seperti ini, jika tidak sengaja bertemu kawanan ternak lainnya, Pak Said dan penggembala lainnya tidak akan khawatir. Karena kambing-kambing ini sudah memiliki penanda di telinganya. Tidak hanya itu, ternyata dalam satu kawanan domba yang besar ini terdapat kelompok-kelompok kecil yang selalu berjalan bersamaan saat dilepas. Domba-domba di sini digembalakan di ladang supaya mendapat pakan alami dan juga supaya mendapat nutrisi yang cukup untuk bulu-bulunya bisa tumbuh secara maksimal. Dalam 1 tahun biasanya dipotong 1 kali saja di pertengahan tahun. Pemberian pakan secara alami seperti ini memang memiliki manfaat yang sangat penting bagi kesehatan para domba. Selain mendapatkan nutrisi, kambing-kambing di sini jadi lebih sehat karena tidak terkurung di kandang yang lembab.
Pak Sayid memiliki domba dan kambing. Untuk dombanya, Pak Sayid biasa menjual daging, susu, dan bulu-bulu dombanya. Sedangkan kambing untuk dijual daging atau susunya saja. Careful, tenang banget ah. Ya, ini dia salah satu dombanya. Ini kita mau ngecek seberapa dalam bulunya. Karena memang belum musim buat mencukur bulu. Nah, ini bisa dilihat, ini dalam sekali ya. Bahkan sampai sejari saya nih dalamnya. Nah, apalagi di sini musim dingin, ini sangat membantu domba untuk menjaga kehangatan tubuh. Wah, very nice. A thick fur. Yeah. Hai, bye-bye. Petualangan jelajah Ramadan saya di Turki kembali berlanjut. Kali ini, saya singgah di wilayah Meram Konya untuk mengikuti salah satu tradisi yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Setiap negara memiliki tradisi di setiap bulan Ramadan. Seperti di Turki, ada penabuh genderang seperti ini untuk membangunkan sahur. Nah, genderang yang dipakai pun juga khas dari kerajaan Ottoman, bisa dilihat dari bentuknya, dari samping-sampingnya. Dan ini adalah tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi secara turun-menurun. Menyusuri dinginnya udara malam, saya bersama dua orang Ramazan Davulcu atau penabuh drum Ramadan akan keliling untuk membangunkan warga yang akan melakukan sahur di bulan Ramadan. Aktivitas membangunkan sahur memang lekat dengan bulan suci Ramadan, termasuk seperti di Indonesia. Bedanya, Ramazan Davulcu di sini adalah orang-orang terpilih yang sudah diseleksi. Uniknya di sini untuk penabuh genderang untuk membangunkan sahur itu ada pelatihannya terlebih dahulu, dan bagi yang lolos pelatihan maka akan mendapatkan semacam kartu lisensi untuk bisa membangunkan sahur di jalanan seperti ini. Di Turki, setiap kota mempunyai ribuan penabuh genderang untuk membangunkan sahur. Mereka akan dibagi ke ratusan titik untuk turun ke jalan-jalan membangunkan orang sahur, termasuk di Konya ini. Thank you. Jadi ini saya dikasih kesempatan untuk ikut menabuh. Ini genderangnya itu ada tali satu begini. Jadi ini cukup sulit karena ada temponya, jadi nggak heran kalau membutuhkan lisensi. Karena kedua tangannya pun juga dipakai, yang satu untuk tempo, yang satu untuk iramanya. Wah, ini agak berat juga sih sebenarnya. Jadi saya kembalikan dulu. Thank you, teşekkür ederim. Alatnya lucu ya untuk menabuh genderangnya itu. Untuk temponya adalah menggunakan plastik yang berwarna hijau, dan untuk memukulnya itu pakai kayu semacam dibentuk dari kayu semacam sabit, tapi untuk menabuh genderang. Setiap penabuh bisa bekerja di lokasi yang sama selama bertahun-tahun. Tradisi ini dilakukan agar semua orang, termasuk yang tidak memiliki jam atau teknologi untuk mengetahui waktu sahur, bisa melakukan sahur tepat waktu. Oke, ini untuk penabuh genderangnya ini pekerjaannya udah selesai, karena di sini memang semacam pekerjaan untuk membangunkan orang-orang, biasanya dari jam 3:30 sampai jam 5. Dan kebetulan sekarang udah selesai, jadi saatnya untuk teman-teman juga ikut sahur. Tradisi ini terus dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi, dari ayah ke anak laki-laki, sebagai wujud nilai dan keindahan Ramadan.